Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma siqati wa ihtisami wa tawakkuli ilallah. Wa qadrukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballagur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta taqul yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para kasepuhan, para asatid, para hujaz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Pak Haji luar biasa semangat ini. Dibina Ihsani paling depan, di sini juga paling depan. Alhamdulillah. Dan juga seluruh para pengurus serta dewan penasehat Masjid Jami Al-Amin yang mohon maaf lahir batin tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Pak Ketua DKM kemana ini Pak Haji Dede? Masya Allah, ke Sumatera. Oh, lagi jadi relawan. Kita doakan ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita doakan saja saudara-saudara kita yang hari ini, bukan hari ini ya, yang beberapa waktu yang lalu tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka, memberikan kesabaran kepada mereka, dan juga semua musibah yang mereka derita bisa menggugurkan segala dosa. Dan kita yang hadir hari ini mudah-mudahan terjauhkan dan terhindarkan dari musibah yang demikian. Bibarakatil umul kitab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para ahli surga, amin. Para ahli waris, iya. Kita akan jadi ahli surga selama ada iman di dalam dada, dan kita akan menjadi ahli waris selama kita punya orang tua, dan kita semua punya orang tua, pasti kita menjadi ahli waris, dan setiap kita akan menjadi orang tua ya. Makanya penting kita membahas ilmu waris, karena pertama, di samping ini telah diwajibkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, di samping ini juga sebagai bekalan kita, karena suatu saat ya kita tidak akan hidup selamanya di dunia, begitu ya. Karena semua harta dan juga titipan nyawa yang telah Allah berikan kepada kita nanti akan diambil lagi, akan dikembalikan lagi kepada yang punya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah punya cara ketika ingin mengembalikan semua harta dan juga semua titipan-titipan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam hal ini harta, maka Allah punya cara tersendiri ketika kita ingin mengembalikannya. Karena harta yang kita punya hari ini pada hakikatnya adalah milik Allah, dan pada saat kita mengembalikannya harus sesuai dengan tata cara yang telah Allah gariskan. Nah, bagaimana dan juga seperti apa tata cara yang sudah digariskan itu termaktub di dalam ilmu faraid yang sudah para ulama rumuskan. Nah, jadi Al-Fakir di sini hanya sekedar menyampaikan saja, karena apa yang hari ini kita bahas adalah merupakan tadi ya ijtihad para ulama yang diambil dari nas-nas mulai dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan juga Qiyas.
Baik para ahli surga, para ahli waris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen hari ini kita sudah masuk ke sesi yang kedua ya. Sebelumnya kita sudah sesi yang pertama, sesi pengantar ilmu waris gitu ya. Sebagai pengingat saja, sebagai review ya, di pertemuan yang lalu kira-kira ada yang masih ingat tidak sababun nuzul, kenapa turunnya syariat tentang ilmu waris? Dulu sebulan yang lalu ya sudah saya sampaikan sababun nuzulnya ini. Setelah perang ini. Ada yang tahu? Lupa lagi. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya, kita ulang lagi. Ini bulan lalu sudah kita bahas. Sababun nuzul, kenapa syariat waris diturunkan untuk kita adalah ketika ya salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya, yang beliau mendapatkan bisyarah, kabar gembira bahwasannya sahabat ini akan masuk surga dengan cara ngesot. Apa itu ngesot itu? Merangkak. Siapa sahabat itu? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini punya saudara yang dipertautkan tali persaudaraan dengan orang Ansor. Karena kan sahabat Abdurrahman bin Auf orang Mekah. Nah, jadi beliau sebagai muhajirin dan dipertautkan tali persaudaraan dengan sahabat dari Madinah, orang-orang Ansor. Siapa namanya? Sa'ad bin Robi. Nah, Sa'ad bin Robi dengan Abdurrahman bin Auf dipertautkan tali persaudaraan sehingga mereka bisa saling mewarisi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu strategi Rasulullah ketika ingin memperbaiki perekonomian kaum muslimin. Salah satunya yang sangat jomplang sekali, yakni ketika kaum muhajirin mereka datang dari Mekah tidak punya apa-apa, ketika datang di Madinah, sementara orang Madinah ya sudah settle gitu ya perekonomiannya, sehingga mereka dipertautkan tali persaudaraan sehingga mereka bisa saling mewarisi. Nah, dilalanya ketika tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Ada yang sudah pernah ke Uhud? Nah, kalau yang sudah pernah umroh dan haji sudah pasti pernah ke sana. Saya 2 tahun di Saudi sebagai mutawif, pasti akan ngajak jamaah saya ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Nah, di Jabal Uhud ini terjadilah perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dan pada saat itu yang tadi saya sampaikan, sahabat Sa'ad bin Robi dalam peperangan tersebut beliau syahid. Sehingga apa? Semua harta kekayaan yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Robi ini itu diambil semua oleh saudara laki-lakinya. Karena pada saat itu sebelum datangnya Islam ya, pewarisan itu hanya berdasarkan patriarki. Apa itu patriarki? Diberikan hanya dari jalur bapak, jalur laki-laki gitu ya. Sehingga karena di sana saudara laki-laki Sa'ad bin Robi ini yang merupakan saudara dari Abdurrahman bin Auf ini meninggal ya, maka diambil semua tuh harta dari sahabat Sa'ad bin Robi oleh saudara laki-lakinya, karena menganggap bahwasannya ketika ada saudaranya yang meninggal maka itu boleh diambil oleh saudara laki-lakinya yang lain. Nah, cerita ini dikomplain, bukan cerita ini, peristiwa ini dikomplain oleh anak dan juga istrinya Sa'ad bin Robi. 2 orang anak perempuan dari Sa'ad bin Robi dan juga 1 orang istri dari Sa'ad bin Robi komplain kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang suami yang harta kekayaannya sangat luar biasa, dan kau mengetahui hartanya sangat banyak, dan itu semua ketika suamiku yakni Sa'ad bin Robi meninggal, dia tidak menyisihkan sedikit pun untukku karena diambil semuanya oleh saudara laki-lakinya gitu. Nah, ini udah kita bahas sebenarnya kemarin ya, tapi nggak apa-apa untuk review, mungkin boleh jadi bulan lalu ada yang nggak hadir gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya cerita itu sampai kepada Rasulullah, dan juga Rasulullah dari situlah mengeluarkan tadi
semacam sunnah hadis begitu ya, bahwasannya harta itu tidak boleh diambil keseluruhan oleh saudara laki-laki, melainkan berikanlah sulusain gitu ya, 2/3 kepada 2 orang anak Sa'ad bin Robi. Nah ini sebagai salah satu syariat bahwasannya ketika seseorang meninggal dan memiliki 2 orang anak perempuan, maka bagiannya 2/3. Dan ketika seorang suami, dalam hal ini Sa'ad bin Robi, meninggal memiliki ahli waris pertama istri dan juga 2 orang anaknya, maka istrinya mendapat 1/8 gitu ya. Wama bakiyalak, lalu sisanya diambil oleh saudara laki-lakinya. Begitu. Nah, saudara laki-lakinya di sini disebut sebagai ahli waris asobah, yakni ahli waris sisa. Jadi harta warisan itu langkahnya itu adalah pertama diberikan kepada ashabul furud, yang kedua baru kepada sisanya kepada laki-laki, yakni penerima harta waris asobah. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita ke sana, hari ini kita hanya sebatas akan bahas ini dulu, pondasinya. Itu nanti ada di sesi yang keberapa Pak Haji di Bina Ihsani itu? Sesi ke-6 dan ke-7 ya, mengenal ahli waris ashabul furud dan juga mengenal ahli waris asobah gitu ya. Di Bina Ihsani itu sekarang sudah sesi ke-8 gitu ya. Kemarin ya kita sudah ke-8. Baik, sekarang kita baru sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang syarat dan ketentuan pewarisan. Ya, sebagaimana segala sesuatu gitu ya, handphone kita ketika datang ataupun kita beli dari toko, dari pabrik gitu ya, pasti punya apa? Punya cara mengoperasikannya, syarat dan ketentuannya, nanti harus seperti ini, seperti ini. Nah, begitu juga di dalam pewarisan, ada syarat dan ketentuannya, S dan K-nya. Apa saja nanti yang akan kita bahas di sesi yang kedua ini. Nah, ini kita sekarang di sesi kedua, perjalanan kita masih panjang. Jadi jaga terus spiritnya dan juga semangatnya, sebagaimana yang bulan lalu kita sudah sampaikan juga, bahwasannya kata Imam Syafi'i, bagi para penuntut ilmu ada 6 apa? 6 apa tuh yang kemarin kita sudah bahas? Lupa lagi ya. Ada 6 ini ya, bekal ya untuk para penuntut ilmu. Yang pertama harus kita punya kecerdasan, harus open mind gitu ya. Yang kedua apa? Bersemangat, ya, hirsun. Yang ketiga wa istihadun gitu ya. Dan yang keempat itu kita harus punya modal. Apa modalnya? Kesini kita gratis, nggak bayar. Modalnya minimal kita luangkan waktu gitu ya, luangkan waktu modalnya. Nah, itu harus punya modal tuh. Wa usbatul ustadin, dan juga bersahabat dengan ustad gitu ya. Dan bekal yang keenam kata Imam Syafi'i ketika kita menuntut ilmu adalah kita harus sabar dengan tuluz zaman, dengan panjangnya waktu ketika kita menuntut ilmu. Nah, makanya di sini kita ada 14 sesi. Nah, jamaah Bina Ihsani sabar tuh. Mulai dari sesi 1 sampai sesi keberapa? Sekarang sesi ke-10 ke-8 ya di sana. Sudah sesi ke-8. Nah, insya Allah nanti kita akan lalui gitu ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ketika menuntut ilmu memang harus tuluz zaman, harus panjang waktunya, nggak bisa singkat. Begitu ya. Baik, di sesi yang kedua ini apa yang akan kita bahas? Pertama adalah kita akan bahas tentang syarat pewarisan. Ya, yang kedua rukun pewarisan, sebagaimana sholat ada syaratnya, ada juga rukun begitu ya. Nah, pewarisan juga ada, karena sama-sama fardu ain. Sholat fardu ain, pewarisan ketika ada seorang yang meninggal di antara keluarga kita, fardu ain juga menerapkan apa? Kaidah paroid ini gitu ya. Maka ada syarat dan rukunnya. Nanti seperti apa syarat dan rukunnya kita akan bahas. Yang ketiga, hak pewarisan. Apa saja hak pewarisan sebelum harta itu dibagi, apa saja yang harus dipenuhi gitu ya. Baru setelah itu dibagi kepada para ahli waris. Nah, apa saja nanti hak-haknya itu. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pewarisan gitu ya, prinsipnya apa saja. Dan yang kelima terakhir, keutamaan ataupun fadilah kita belajar ilmu waris. Baik, untuk mempersingkat waktu ini, mohon maaf lahir batin, nanti kita lanjutkan setelah azan ya Pak Ustadz ya, boleh ya, karena ini agak sedikit panjang pembahasannya. Enggak apa-apa Ustadz, jadi nanti azan kita berhenti sejenak gitu ya, nanti setelah azan kita lanjut ya, mohon izin waktunya
Ya, karena kata Imam Syafi'i tadi apa? Harus punya modal, minimal kita meluangkan waktu. Yang mau malam mingguan ditunda dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan syarat pewarisan. Apa saja syarat itu? Jadi syarat menurut Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa syarat itu surutul huwal wasfi zahirul munzobatil lazi yatawaqqaf alaihi wujudil hukmi min ghairi abdoi ilaihi. Apa itu artinya? Nah, ini ada terjemahannya. Jadi syarat itu menurut Syekh Wahbah Juhaili, beliau menyatakan bahwa syarat adalah sifat-sifat yang jelas, yang terdefinisikan, di mana keberadaan hukum itu bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut. Jadi syarat itu maksudnya adalah begini, secara simpelnya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Apa saja? Nah, itu maksudnya syarat namanya. Misalkan sholat, syaratnya apa sholat? Ada yang tahu? Ada 5 ya syarat sholat ya, Pak Haji ya, Pak Ustadz ya. Yang pertama apa? Bebas dari hadas dan juga najis. Yang kedua apa itu? Menutup aurat. Yang ketiga, tempatnya bersih, suci. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima masuk waktu sholat gitu ya. Nah, itu syaratnya begitu ya. Nah, sebelum kita sholat, syaratnya itu harus terpenuhi dulu. Jangan sampai baru jam 10 kita udah sholat zuhur. Kira-kira sah tidak sholatnya? Enggak, karena belum memenuhi syarat yang kelima, yakni masuknya waktu sholat. Begitu juga ketika kita sholat, kita pakai celana pendek, sah tidak sholatnya? Tidak, karena tidak memenuhi syarat, yakni menutup aurat. Begitu. Nah, begitu juga dalam hal waris. Waris itu ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, harus terjadi kematian seseorang. Jadi harus ada mayitnya dulu, ya. Harus ada yang meninggal dulu. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan belum ada yang meninggal, udah ngomong-ngomong harta warisan, belegug sih ya, gitu ya. Kurang ajar kamu, gitu. Nah, jadi syaratnya yang pertama harus ada yang meninggal dulu, baru ngomongin harta warisan. Kalau belum ada yang meninggal, lalu kita ngomong-ngomong tentang pembagian ini rumahnya di sini untuk kamu, itu belum masuk waktunya, belum memenuhi syaratnya. Ntar aja kalau sudah ada yang meninggal, baru dihitung pembagiannya, karena sudah memenuhi syarat terjadinya kematian seseorang atau adanya al-muwaris. Apa tuh al-muwaris? Yani adanya orang yang meninggal. Syarat yang kedua, yakni kepastian hidup para ahli waris. Dari yang meninggal tadi ini, ya, jadi si mayit tadi ini, al-muwaris ini, dia harus punya ahli waris, dan ahli waris yang akan mendapatkan harta waris harus yang masih hidup. Nah, jadi kalau misalkan seorang meninggal lalu punya ahli waris dan ahli warisnya meninggal duluan, nah yang meninggal duluan itu tidak mendapatkan harta waris karena dia sudah meninggal, tidak ada kepastian hidup. Ya, jadi yang masih hidup ini harus dipastikan, ya, ahli waris ini harus dipastikan dia masih hidup. Kalau misalkan dia ada di luar kota, pastikan dia masih hidup atau enggak anaknya ini. Kalau di luar pulau, dipastikan juga dia masih hidup atau enggak. Di luar negeri ditelepon, bapak kamu meninggal, kamu masih hidup enggak, gitu kan. Dipastikan kalau dia masih hidup. Kalau di luar angkasa, dipastikan juga, ditelepon itu, gitu ya. Karena apa? Harus memenuhi syarat yang kedua, harus kepastian hidup para ahli waris. Ahli waris yang sudah meninggal tidak mendapatkan harta waris. Yang ketiga, apa syaratnya? Hanya 3 ya. Kepastian hubungan para ahli waris. Nah, mereka para ahli waris ini yang akan mendapatkan harta waris hanya akan mendapatkan harta waris ketika memiliki 3 hubungan. Hubungan yang pertama, hubungan pernikahan dengan si mayit. Artinya ketika si mayit ini adalah suami, maka istrinya berhak mendapatkan harta waris. Nah, itu yang pertama tuh ya, hubungan pernikahan. Gimana kalau misalkan suami istrinya sudah cerai? Nah, kira-kira kalau sudah bercerai masih punya hubungan pernikahan tidak? Tidak. Berarti ketika mereka sudah bercerai, salah satu di antara mereka meninggal, maka salah satunya tidak akan saling mewarisi. Karena apa? Tidak memenuhi syarat yang pertama, yakni kepastian hubungan para ahli waris, yakni hubungan yang pertama, hubungan pernikahan. Nah, satu tuh ya, ingat.
Bulan depan nanti saya tanyain lagi nih. Baik ya, syarat yang ketiga tuh ya. Jadi ada kepastian hubungan pernikahan. Dan mereka yang akan mendapatkan harta waris harus punya hubungan yang kedua apa? Hubungan nasab ataupun jawil arham. Apa itu? Hubungan darah. Ya, hubungan darah. Siapa saja yang akan mendapatkan harta waris dari hubungan nasab ini? Ada 6 kalangan. Dan jumlah keseluruhan dari 6 kalangan itu ada 25. Baru tahu kan? Ahli waris itu ada 25. Pak Haji mah udah tahu, nggak usah manguk gitu. Kan udah tahu gitu ya. Jadi 25 itu ahli waris dari 6 kalangan. Kalangan yang pertama kalangan keturunan. Siapa saja mereka? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki saja. Cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Mohon maaf lahir batin, ketika kita punya anak, lalu anak kita punya anak, berarti cucu kita, dan lalu kita meninggal misalkan. Nah, cucu dari anak perempuan kita tidak akan mendapatkan harta waris. Kenapa begitu? Dari sononya emang sudah begitu. S dan K-nya seperti itu dari Allah, nggak usah ditawar-tawar. Sebagaimana tadi kita sholat maghrib, kenapa cuma 3 rakaat? Ya dari sononya seperti itu, nggak bisa ditawar-tawar. Waduh Pak Ustadz, kita capek nih maghrib ini, gimana kalau misalkan kita maghrib ini kita sholat 2 rakaat saja, setuju? Kira-kira persetujuan itu sah atau batil? Batil. Karena apa? Menyalahi syariat Allah. Nah begitu juga dengan pewarisan. Ketika ada anak dari anak perempuan kita ataupun cucu dari perempuan kita, cucu dari anak perempuan kita, maka mohon maaf lahir batin, mereka tidak akan mendapatkan harta waris, melainkan cucu hanya akan mendapat harta waris dari anak laki-laki saja. Baik, 2 tuh ya yang akan mendapatkan harta waris. Pertama dari hubungan pernikahan, yang kedua hubungan nasab, yang ketiga hubungan membebaskan budak. Jadi si mayit ini misalkan dulunya budak, ya, lalu dibebaskan oleh laki-laki ataupun perempuan tertentu. Nah, ketika si mayit ini meninggal, maka laki-laki ataupun perempuan tertentu tadi itu berhak mendapatkan harta waris karena memiliki hubungan membebaskan budak. Dalam kaidah para ulama itu ataupun istilah para ulama itu disebut al-wala. Gitu, al-wala. Baik, jadi ini syarat dari pewarisan, ya. Jadi harus dipastikan ketiganya ini ada dulu. Pertama ada yang meninggal dulu. Ini harus ada kepastian. Pertama misalkan kalau dari rumah sakit harus ada surat dokternya, gitu ya. Kalau di kampung harus dari ustadz ini udah meninggal belum? Jangan sampai dia baru sekarat ataupun apa itu istilahnya itu, koma ya, belum titik gitu. Baru koma belum titik udah hitung-hitung harta warisnya, belum memenuhi syarat yang pertama. Jadi harus dipastikan dulu bahwasannya dia benar-benar meninggal. Begitu ya, harus ada keterangan dari orang-orang yang memang bisa memastikan itu, begitu ya. Baik, ini syaratnya. Yang kedua, rukun pewarisan. Sebagaimana sholat juga ada rukun ya. Rukun yang pertama sholat apa? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ada yang masih ingat? Niat. Pinter Pak Haji. Niat. Kalau sholat langsung ujug-ujug Allahu Akbar tanpa ada niat, nggak sah sholatnya. Nah begitu juga dengan rukun pewarisan, ya. Nah setelah niat takbiratul ihram baru begitu ya. Terlepas mau dilafalkan atau enggak, ya gitu ya. Walaupun lebih afdolnya dilafalkan ketika takbiratul ihram itu, begitu ya. Baik yang sholat yang zahir maupun yang ini gitu ya, yang tidak dikeraskan begitu. Nah, jadi ada rukunnya pewarisan juga sebagaimana sholat. Apa rukun yang pertama? Nah, rukun menurut ulama dalam hal ini Abdul Hamid Hakim mendefinisikan bahwasannya rukun sebagai berikut. Ar-rukun ma yatawaqqaf alaihi sohtu syai'in wa kana juz'an minhu kagossalal wajhi, membasuh wajah, lil wudu sebagaimana pada wudu, wa takbiratul ihram lis sholah, dan juga takbiratul ihram dalam sholat. Nah jadi yang dimaksud, nah ini terjemahnya. Nah ini terjemahnya. Jadi definisi di atas dapat diartikan bahwa rukun adalah ya sesuatu yang bergantung padanya sahnya atau tidak ya sesuatu itu, dan itu merupakan sesuatu yang bagian dari sesuatu yang lain itu. Misalnya ketika kita mau wudu harus membasuh
muka. Nah itu membasuh muka itu merupakan rukun dari wudhu. Ketika wudhu nggak membasuh muka, maka wudhunya batal, nggak sah, gitu ya. Termasuk tayamum juga. Kalau tayamum bukan pakai air, tapi pakai debu, begitu ya. Harus membasuh muka karena membasuh muka merupakan rukun. Nah, terus juga di sini disebutkan wa takbiratul ihram lis shalah, dan juga takbiratul ihram dalam salat. Nah, jadi takbiratul ihram dalam salat. Kalau tidak takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah karena takbiratul ihram merupakan rukun. Begitu. Jadi singkatnya rukun itu adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan pada saat kita ibadah. Ketika aktivitas itu tidak dilakukan, maka ibadah itu tidak sah. Begitu. Simpelnya seperti itu. Ya. Baik. Bagaimana dengan pewarisan? Pewarisan juga sama, ada rukunnya. Yang pertama rukun pewarisan, ada si mayit. Jadi sama seperti itu ya. Seperti syarat gitu ya. Rukun juga sama, harus ada si mayit dulu, begitu ya. Nah, ada si mayit al-muwaris. Yang kedua rukunnya itu harus ada ini harus ada ahli waris nih, maaf. Wah, ini belum diganti. Harus ada ahli waris. Dan yang ketiga harus ada harta waris ataupun al-mauruts, gitu ya. Ini yang kedua ahli waris maksudnya. Yang kedua ahli waris. Yang pertama ada al-muwaris, yakni si mayit. Yang kedua harus ada ahli waris, dan yang ketiga harus ada harta warisannya. Ketika ada yang meninggal sudah terpenuhi, ada ahli warisnya juga ada terpenuhi, nggak ada harta warisnya, ketika kira-kira pewarisannya sah atau tidak? Ya nggak sah, apa yang mau dibagi, harta warisannya nggak ada, gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, misalkan ada si mayit, ada hartanya, tetapi tidak ada ahli warisnya, mau dibagi ke siapa, begitu ya. Nah, makanya harus terpenuhi tiganya ini. Nah, di beberapa tempat itu ada pertanyaan, gimana kalau misalkan ada seorang si mayit nggak punya ahli waris, nggak punya siapa-siapa, harta warisannya banyak, gimana itu kira-kira? Di dalam Islam, ketika ada seseorang meninggal lalu dia tidak memiliki syarat rukun yang kedua, maka yakni ahli waris, maka harta itu masuk ke dalam kas baitul mal, begitu ya. Kas baitul mal, pos ke jizyah gitu ya, terus gonimah, fai, masuk ke sana. Nah, nanti oleh negara ya, oleh khalifah itu diberikan kepada peruntukannya untuk kemaslahatan kaum muslim, untuk ke fakir miskin, untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, intinya untuk kemaslahatan kaum muslim aja gitu. Nah, jadi diambil oleh negara. Nah, hari ini itu nggak bisa tuh, karena hari ini tidak ada kas baitul malnya. Kas baitul mal itu hanya akan ada dalam negara Islam, daulah Islam gitu ya. Nah, sekarang ya mau gimana lagi, nggak ada, begitu ya. Maka ahli waris ketika tidak ada, ya nanti bisa diambil oleh siapa, begitu ya. Nah, inilah yang nanti insya Allah akan saya jadikan sebagai disertasi S3 saya gitu ya, untuk menjawab ini. Nah, hari ini kan kita sudah punya apa? Badan wakaf ya, negara itu. Terus badan apa? Zakat ya. Badan waris ada nggak? Belum ada. Baik, jadi itu ya hadirin. Ada berapa syarat ataupun rukun pewarisan? Ada 3 ya. Yang pertama harus ada al-muwaris, si mayit. Yang ketiga ada ahli warisnya, dan yang keempat ada harta warisnya. Ini saya ganti dulu ya, khawatir lupa. Ini ada ahli waris, ada ahli waris, al-waris namanya, al-waris. Nah, ini ahli waris atau al-waris. Baik, ini rukunnya. Setelah itu hak pewarisan. Apa saja hak pewarisan? Nah, jadi harta warisan sebelum dibagi kepada para ahli waris ya, itu harus diberikan ataupun dikeluarkan dulu untuk beberapa hal ini. Yang pertama, jadi harta warisan itu ataupun tirkah adalah semua harta yang ditinggalkan oleh al-muwaris, oleh si mayit, baik berupa harta yang bergerak dan yang tidak bergerak. Apa harta yang bergerak? Misalkan bisnis ya, atau kontrakan, ataupun kepemilikan saham gitu ya,
ataupun bisnis-bisnis lah begitu ya, yang harta itu memang sedang diputar begitu ya, bergerak begitu ya. Lalu harta yang tidak bergerak seperti apa? Mobil, rumah, tanah, uang cash, perhiasan, emas batangan. Nah, hati-hati nih bapak-bapak, naruh emas batangan simpen baik-baik. Jangan sampai ada yang ngerampok nanti, karena kalau ada yang ngerampok, tidak ada tuh nanti harta yang tidak bergeraknya. Kok mobil termasuk harta yang tidak bergerak? Mobil kan bisa berjalan. Kenapa itu? Mobil itu bukan harta yang tidak bergerak, tetapi benda bergerak gitu ya. Karena bisa berjalan. Tetapi kalau dalam aset, mobil itu termasuk harta yang tidak bergerak, kecuali mobilnya itu dibisniskan, misalkan rental mobil ya, sewa menyewa mobil, artinya mobil itu memang dibuat untuk usaha, diputar gitu ya. Tapi kalau misalkan mobil pakaian sendiri gitu ya, untuk operasional, itu masuk ke harta yang tidak bergerak. Nah, ketika ada seorang yang meninggal, semua aset ini diinventarisir, dikumpulkan ya, terus dihitung total jumlahnya. Kalau misalkan itu berupa tanah, di appraisal. Kalau berupa rumah, di appraisal juga. Apa tuh? Ditaksir. Kira-kira berapa rumah itu dalam kondisi pada saat itu. Begitu ya. Karena untuk memudahkan penghitungan kita nanti, gitu ya. Kalaupun tidak sampai ke sana, yang penting dapat ininya dulu. Apa namanya? Bagian-bagiannya, seperberapa. Nah, baru nanti pada saat hari haknya ataupun kapan para ahli waris setuju untuk segera dijual atau lain sebagainya, baru pada saat itu dibagi sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, untuk bisa sampai ke sana, sabar dulu, itu sesi yang ke 11, 12, 13. Sekarang kita baru sesi yang kedua. Kita bangun pondasinya dulu, gitu ya. Sebelum ke sana kita pondasinya dulu. Nah, terkait dengan harta warisan ini, jadi sebelum dibagikan ke seluruh ahli waris, maka harus dikeluarkan pertama untuk ini dulu, biaya pengurusan jenazah. Ya, jadi kalau misalkan seorang mayit gitu ya, dia punya 1 miliar hartanya, lalu nanti dikeluarkan pertama kali dari harta yang 1 miliar itu, setelah dikumpulkan tadi itu, di appraisal dan lain sebagainya, ketemu 1 miliar. Nah, sebelum dibagikan kepada seluruh ahli waris, kurangi dulu untuk biaya pengurusan jenazah. Oh, tidak Ustadz, kita mah pengurusan jenazah di-cover oleh anak-anaknya, nggak usah ngambil dari harta warisan. Berarti itu namanya birrul walidain, bagus itu anaknya. Jadi kebaikan di atas kebaikan. Begitu ya. Tapi boleh harta warisan diambil untuk pertama pengurusan jenazah. Yang kedua, sebelum dibagi kepada seluruh ahli waris, dikurangi dulu untuk melunasi utang-utang si mayit. Ketika ada seorang meninggal, maka harus dihubungi itu siapa saja yang punya utang dan juga piutang. Kalau piutang berarti termasuk aset si mayit. Kalau utang berarti nanti harus dikeluarkan, dibayarkan. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah dibayar untuk melunasi utang si mayit. Dan yang ketiga, nah setelah misalkan tadi hartanya 1 miliar, biaya pengurusan jenazahnya misalkan 100 juta ya, utang si mayit ada misalkan berapa? 100 juta, berarti sisa berapa? 800 juta. Nah, 800 juta sebelum dibagi kepada para ahli waris, kurangi dulu untuk zakat malnya. Misalkan kalau ini kan sudah memenuhi 800 juta, kan sudah memenuhi nisab ya, sudah memenuhi nisab. Tinggal nanti tanya ke istrinya, "Mah, ini kira-kira papa, bapak, abi gitu ya, punya harta ini sudah 1 tahun belum?" "Oh iya, sudah tahu-tahu." Nah, kalau sudah tahu 1 tahun, maka sudah memenuhi haulnya. Maka 800 juta itu dikali 2,5% gitu ya. Jadi berapa tuh? 800 juta dikali 2,5%. 10%-nya itu 8 juta. 8 juta kali 2, 16 juta. Tambah 8 juta. 16 tambah 8 berapa? 24. Nah, keluarkan zakatnya 24 juta. Jadi 800 juta dikurangi 24 juta. Berarti sisanya berapa? 766 ya. Iya, 776 juta. Baru 776 juta itu baru dikeluarkan untuk si ahli waris, para ahli waris. Kalau tidak ada wasiat gitu ya. Karena yang keempat harus dipenuhi dulu wasiatnya. Oh iya, ternyata si mayit berwasiat.
gitu ya, sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau misalkan bapak meninggal tolong dikeluarkan harta bapak, berwasiat untuk diberikan harta bapak ini sebesar 500 juta untuk Masjid Jami Al Amin, gitu ya. Nah berarti harta yang tadi 776 juta dikurangi 500 juta gitu ya, untuk Masjid Al Amin, begitu. Nah kira-kira sah tidak? Boleh tidak? Boleh tidak wasiat seperti itu? Tinggal dilihat dari 500 juta itu sepertiga tidak, melebihi sepertiga tidak dari 776 juta. 776 juta dibagi 3 berapa itu? Berarti kalau dibagi 3 berapa? 250-an lah, taruhlah sama temen ya, 260 lah. Maksimal wasiat itu harus sepertiga dari total harta waris. Nah kalau 500 juta berarti melebihi sepertiga, maka harus dikurangi maksimal 260 juta. Jadi begitu ya. Jadi sebelum dibagikan harta waris ini kepada ahli waris, dikurangi dulu untuk hak-hak pewarisannya. Yang pertama untuk biaya pengurusan jenazah, yang kedua melunasi utang si mayit, yang ketiga bayar zakat malnya, dan yang keempat tunaikan wasiat si mayit. Kalau berkaitan dengan harta gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya tidak? Kalau mau tanya silahkan. Mau tanya Ustaz, katanya Ustaz. Sambil saya minum dulu ya, mohon izin. Waalaikumsalam. Pakai ini aja nggak Pak? Biar kedengeran. Salam. Anak 4, laki-laki berapa? Perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 3. Oke. Nah, perempuan yang nomor 2, alhamdulillah masih sehat. Sehat. Nomor 3, telah menjadi keluarga. Udah meninggal duluan. Ketika bapak meninggal, yang nomor 3 ini masih ada tidak? Sudah tidak ada. Berarti tidak memenuhi syarat yang kedua, adanya kepastian hidup si ahli waris. Jadi ahli waris yang akan mendapatkan harta waris hanya ahli waris yang masih hidup saja, sehingga anak yang ketiga tadi itu tidak termasuk ahli waris. Jadi hanya 3 orang saja nanti yang masih ada kan? Berarti bapak sama 2 orang perempuan saudaranya, ya kan? Tinggal 3, iya. Yang tanya. Kalau yang kematian kan bikin akte kematian ya? Ya. Ya, surat pernyataan ahli waris. Ini yang almarhumah ini anak-anak tanda tangan kan? Ahli waris saja. Ahli waris, istri atau bapaknya, ibunya bapak ketika bapak meninggal. Iya. Ini kan kita mau ngitung harta bapak ya. Bapak meninggal, anaknya 3, bapak 1 dan saudara perempuannya 2. Ketika bapak meninggal, istri masih ada nggak, istrinya bapak atau ibunya bapak? Masih. Oke. Berarti saya sudah bisa tangkap. Oke. Pertanyaannya jadi, pertanyaannya itu yang almarhum anak-anak saya. baik. Itu kebagian. Baik. Oke. Baik. Oke, saya sudah bisa tangkap. Pak Haji siapa namanya? Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Haji Dedi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dedi bertanya, ketika bapaknya meninggal, lalu ternyata ada anaknya atau dalam hal ini saudara dari Pak Haji Dedi ini sudah meninggal duluan, anak yang ketiga perempuan. Lalu dari anak yang ketiga yang perempuan yang sudah meninggal ini punya anak, gitu ya. Kira-kira cucu dari anak perempuan ini dapat harta warisan tidak? Tadi sudah saya sampaikan, dapat harta warisan tidak? Tidak. Karena apa? Yang termasuk ahli waris hanya cucu dari anak laki-laki saja. Begitu. Gimana pembagian harta warisnya dari kasus Pak Haji Dedi tadi itu? Nah ini sebenarnya udah masuk konsultasi nih, kalau di luar bayar ini. Nggak apa-apa, kalau di masjid gratis gitu ya. Baik, jadi kalau misalkan dalam kondisi tadi
ketika istri ataupun bapak ibunya Pak Dedi ini masih ada, maka ibunya berikan terlebih dahulu 1/8. Kenapa 1/8? Karena punya furu, dalam hal ini anak laki-laki Pak Dedi dan juga saudaranya yang perempuan 2 orang tadi itu. Nah sisanya 7/8, tadi kan 1/8 untuk istri ataupun bapak ibunya Pak Dedi, maka yang 7/8 berikan kepada 3 orang anak tadi, sisanya Pak Dedi dan juga saudara yang perempuan 2 orang. Pembagiannya seperti apa? Berarti yang 7/8 itu dibagi 5 bagian. Kenapa dibagi 5 bagian? Karena lizzakari mislu hazil ungsayain. Laki-laki mendapat 2 kali bagian dari perempuan. Berarti Pak Haji Dedi 1 kali 2 2, tambah perempuannya 2, berarti 4 bagian, maaf, 4 bagian. Ya, 4 bagian. Berarti nanti dari yang 7/8 itu 2 bagian untuk Pak Dedi dan 2 bagian untuk 2 orang saudari perempuannya. Misalkan hartanya 800 juta. Berarti 800 juta dibagi 4 bagian. 2 bagian untuk anak laki-laki yakni Pak Dedi, berarti 400 juta. 400 juta dari 800 juta itu. Nah, lalu yang 200 juta untuk anak perempuannya yang 2 orang tadi, saudara perempuan yang 2 orang. Jadi seperti itu. Nanti tinggal transfer aja ya. Sudah konsultasi, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita lanjutkan? Oh, nanya lagi. Ya itu aja. Pak Dedi kan udah, itu yang belakang Pak Haji. Gantian ya Pak Haji ya. Nanti di belakang, tenang aja. Kita setelah acara gitu ya. Nafsu banget Pak Haji Dedi ini, Masya Allah. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ustaz yang Alhamdulillah. memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Yang pertama, tadi saya menyimak bahwa munculnya hukum waris ini berawal dari peristiwa Ya. perang Uhud, sehingga Betul. terjadilah Betul, iya. Pembagian waris. Ya. Pertanyaan yang pertama ini, apakah di luar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, Iya. apakah di dalam Al-Quran pun disinggung masalah hak waris ini? Iya. Yang kedua, sering terjadi peristiwa hal-hal yang di luar hukum waris, mungkin ketidakpengetahuan kami sebagai kaum muslimat, sehingga banyak hal-hal yang seharusnya kita mengikuti apa yang sudah diatur dalam rukun-rukun waris ini. Kaum muslimin umumnya atau sebagian besar lalai dalam melaksanakan. Apakah hukumnya ketika seorang muslim tidak dapat melaksanakan hukum-hukum waris ini yang sudah ditetapkan dalam yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW? Baik. Nah, yang ketiga adalah terjadi di dalam masyarakat kita pada umumnya, itu terkesan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya muncullah pembagian waris ini diambil gampangnya. Iya, bagi rata aja gitu. Bagi rata aja. Iya. Namun ini bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak mengindahkan hal itu? Apakah berdosa atau bagaimana? Baik. Ya. Dan mohon maaf apabila pertanyaan ini sangat kurang dan kebutuhan kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji siapa namanya? Pak Haji siapa? Pak Andi. Pak Andi, baik. Pak Haji Andi bertanya, yang pertama, apakah terkait dengan syariat waris ini dimaktubkan di dalam Al-Quran? Tentu saja. Jadi syariat paroid ini ada di dalam An-Nisa 11, 12, 13, 14 dan 176 An-Nisa. Nah itu nanti bagian-bagiannya. Tapi kalau terkait bagian 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 itu ada di An-Nisa ayat 11 dan 12 gitu ya. Nah, nanti tambahan-tambahannya di An-Nisa 13, 14 dan An-Nisa 176. Tentu saja itu semua ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam Al-Hadis. Jadi ini juga sama, ini dirumuskan oleh para ulama.
kenapa ada ini hak-hak pewarisan. Nah, ini semuanya dari hadis. Begitu Pak Haji ya. Semuanya dari hadis, termasuk juga syarat dan rukun itu yang merumuskan para ulama. Gitu. Nah, para ulama dari mana? Ya tentu saja dari dalil-dalil syar'i, yang salah satunya adalah dari Al-Qur'an, hadis dan juga ijma serta qiyas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika ada yang apa tadi Pak Haji? Oh, bagi sama rata saja begitu, itu dosa. Nah, pertanyaan Pak Haji sebenarnya terlalu cepat itu. Saya mau nyampaikan itu nanti gini. Sabar dulu ya Pak Haji ya. Nanti kita bahas itu. Nanti insya Allah terjawab pertanyaan Pak Haji itu. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan saja. Tapi itu sebenarnya tadi udah kita bahas juga itu di sesi yang ke-1. Tapi sesi yang ke-1 waktu itu belum sempat tersampaikan. Nggak apa-apa. Nah, ini sesi yang ke-1. Waktu itu sudah keburu apa ya? Azan ya. Ini saya sampaikan saja. Wajar Pak Haji nanya karena ternyata waktu itu belum saya sempat sampaikan. Ini saya mau sampaikan ini hal yang penting, landasan syariat dan juga ini. Kemarin itu kita sudah bahas bahwasannya terkait dengan ilmu waris ini. Ya, ini nih ya. Oh, nggak muncul ya. Nah, ilmu waris ini diatur di dalam Al-Quran. Yang pertama, jika harta warisan tidak dibagikan sesuai dengan syariah Islam, maka terkategori sebagai pelanggaran jenis takjir, ya, yang berhubungan dengan agama. Apa itu takjir? Takjir itu adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat, ya, di dalamnya tidak ada had dan juga kifarat ataupun pembiaran terhadap kemunkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini masuk takjir nih, termasuk salah satunya adalah pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat. Hari ini kira-kira ada orang yang tidak sholat diberi sanksi atau tidak? Tidak, karena negaranya negara sekuler, nggak peduli dengan syariat. Hari ini kira-kira ada orang yang berzina dihukum razam ataupun jilid? Tidak, tidak, karena syariatnya undang-undangnya, hukumnya bukan syariat Islam. Nah, termasuk hari ini ketika ada orang yang membagikan harta warisnya tidak sesuai syariat, dihukum tidak? Tidak, karena negaranya sekuler. Nah, itulah makanya Islam sangat tegas ketika ada orang yang tidak membagikan harta warisnya sesuai dengan syariat Islam, maka akan diberi sanksi, ya, berupa takjir, bisa dihukum penjara 2 atau 5 tahun sesuai dengan keputusan hakim ataupun qadhi. Nah, itu harus tegas itu, karena ini syariat dari Allah, titipan dari Allah, harus dikembalikan kepada Allah sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan caranya. Caranya seperti apa? Ilmu faraid, pelajari ilmu faraid. Gimana cara menggalikan harta titipan dari Allah itu agar terbagi kepada ahli warisnya sesuai dengan haknya. Gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, dosa tidak? Dosa, karena ini nih yang ke ini ya. Sudah azan ya Pak Ustadz ya. Kita berhenti dulu ya. Jadi bersemangat ini saya. Karena ada azan. Nah, kita tunggu azan dulu sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh DKE. Kita keep dulu. Bismillah. 7:30. 7:30 atau 5 menit lagi? 35 ya? 10 menit. Masya Allah. Baik, 10 menit izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Pak Haji siapa tadi? Pak Haji Andi. Wah, Pak Haji Andi, aduh jadi lupa. Baik, jadi yang ketiga, tadi yang pertama sudah kejawab belum ya? Sudah. Yang kedua? Sudah juga. Yang ketiga itu sanksinya kata Allah ada di dalam surat An-Nisa ayat 13 yang tadi saya sebutkan itu. Ya, tilka hududallah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha min tahtihal anharu khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Tilka hududallah, yang demikian itu merupakan ketetapan dari Allah. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan juga rasulnya, yudkhilhu jannah, maka Allah akan memasukkannya kepada surga.
tajri min tahtial anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya, wa zalikal fauzul azim, dan yang demikian itu kemenangan yang agung. Sebaliknya gitu ya, Allah akan dilanjutkan dalam An-Nisa ayat 14, wa may ya'shillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulah, dan juga rasulnya, wa yata'adda hududah, dan barang siapa yang melanggar batas-batas hukumnya, yudkhilhu naron, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka, khalidina fiha, dan dia akan kekal di dalamnya, azabun muhin, dan itu merupakan azab yang menghinakan. Artinya apa? Ini adalah kelanjutan dari ayat tentang paroid ataupun ilmu waris, ya. Jadi di awalnya ayat ke-13 itu disampaikan bagian-bagian ahli waris, gitu ya. Nah, maka kata Allah, barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya, yang dimana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menjalankan syariat paroid, gitu ya, kata Allah, ya, bermaksiat kepada Allah dalam hal ini syariat paroid, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya, gitu. Makanya jangan main-main tentang ilmu faraid. Jangan sampai tadi kita mah bagi rata saja, nggak boleh, haram itu kalau dibagi rata sebelum diterapkan syariat paroid. Terapkan dulu syariat paroidnya, diketahui bagian masing-masingnya, baru kalau misalkan sudah diketahui oleh semua ahli waris bagiannya, kalau mau dibagi rata berarti itu kebaikan di atas kebaikan. Karena kalau dibagi rata berarti akan ada yang terkurangi dan akan ada yang tertambahkan, gitu. Nah, makanya mereka yang terkurangi harus ridho, mereka yang tertambahkan harus alhamdulillah karena dibagi rata, gitu. Ya, kalau dibagi rata seperti itu. Nah, tapi sebelum dibagi rata, syariat paroid dulu dijalankan, diketahui dulu bagiannya masing-masing. Jangan langsung main dibagi rata saja. Berarti kita mengabaikan syariat paroid. Begitu. Baik, itu ya Pak Haji Andi ya. Terjawab ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Ada lagi, masih ada waktu 5 menit. Ada waktu 5 menit. Oh, nanya lagi Pak Andi. Harap ya ke depan, ini kan sangatnya penting sekali nih ya, kalau mendengarkan apa yang tadi disampaikan. Iya. Insya Allah mudah-mudahan terpenuhi barangkali di ujung pengajian ada semacam buku saku atau mungkin. Oh gitu. Bisa kita pegang ketika pas banget ini. Baik. Ini udah insya Allah mudah-mudahan ya ada sedikit ringkasan. Oh iya. Pertama itu sarannya, yang kedua, beradabkah kita ketika ada keluarga saudara atau kebetulan terkena musibah meninggal, kita berikan buku yang tadi yang kita sarankan itu. Oke, Masya Allah. Itu pas banget pertanyaan yang keempat. Saya sudah ada bukunya Pak Haji, jadi nggak usah khawatir. Sudah ada bukunya. Saya belum promosi emang ini karena ini di masjid, nggak boleh jual beli. Nanti aja ke Haji ini ya, Purwadi ya, kalau mau beli. Saya sudah ada bukunya. Memang harganya agak sedikit mahal, tapi walaupun mahal ini eksklusif. Pertama ini 273 halaman dan juga full color gitu ya. Dan ini tidak dijual di Gramedia. Kalau udah dijual Gramedia ya berarti nggak eksklusif lagi gitu ya. Nah, ini nggak boleh promosi sebenarnya gitu ya. Tapi nanti yang butuh bukunya silakan ke Pak Haji Purwadi. Harganya hanya Rp179.000 ya. Kalau kita beli kacang goreng ya sehari lah gitu ya, disisihkan dulu ke sini begitu ya. Ini 273 halaman gitu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, makanya ada halaman-halamannya itu. Nah, itu berarti di buku ada halaman sekian. Nah, di setiap slide saya itu kan ada halaman ya. Nah, itu nanti, nah ini nih misalkan halaman 32. Nah, ini nih 32. Berarti slide ini ada di halaman 32. Beradab tidak, justru harus ketika ada yang meninggal, ketika kita ada yang meninggal dikasih buku ini. Justru itu penting agar mereka sama-sama tahu tentang ilmu waris. Syukur-syukur diajak ke Masjid Jami Al-Amin untuk ikut pengajian ini. Begitu ya. Mungkin itu saja karena waktunya juga ya Pak Haji ya, Pak Ustadz ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Jika ada apa ya kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kita akhiri saja hamdalah dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk menutup majlis.